Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina kembali memanas, dan kali ini, medan pertempuran utamanya adalah chip semikonduktor. Setelah Washington memperketat pembatasan ekspor chip canggih ke Beijing, Cina kini melancarkan serangan balik yang terkoordinasi dan multidimensi, langsung menargetkan jantung industri teknologi Amerika, Qualcomm dan Nvidia. Melalui Badan Pengawas Pasar SAMR, Cina meluncurkan penyelidikan anti-monopoli terhadap akuisisi yang dilakukan Qualcomm. Sementara itu, Nvidia menghadapi pengetatan impor yang ekstrim, bahkan untuk chip yang sudah disesuaikan agar lolos dari sanksi AS. Ini bukan sekadar pertarungan bisnis, ini adalah perang AI yang didorong oleh niat Beijing untuk mengurangi total ketergantungan pada teknologi Amerika. Mari kita bedah strategi pukulan balik Cina dan dampaknya bagi pasar chip global. Qualcomm jadi target anti-monopoli. Raksasa chip smartphone dan otomotif, Qualcomm, kembali berhadapan dengan regulator pasar Cina. Tuduhan, Badan Pengawas Pasar Cina, SAMR, meluncurkan penyelidikan terhadap akuisisi Qualcomm terhadap Autotalks, perusahaan chip komunikasi mobil otonom asal Israel. Alasan regulator, Qualcomm dituduh tidak melaporkan secara resmi bagaimana akuisisi tersebut bisa memengaruhi persaingan pasar chip di Cina. Ketergantungan pasar, penyelidikan ini sangat sensitif, mengingat hampir separuh pendapatan global Qualcomm berasal dari negeri tirai bambu. Bagi Qualcomm, ini adalah deja vu. Perusahaan ini pernah 2015 didenda 975 juta dolar AS, sekitar 15,5 triliun rupiah, karena melanggar aturan persaingan usaha. 2018, akuisisi NXP Semiconductors dibatalkan setelah Cina menahan persetujuan di tengah panasnya hubungan dagang. Nvidia di bawah tekanan impor ekstrim. Raksasa AI, Nvidia, yang chipnya mendominasi pasar semikonduktor global, menghadapi tekanan yang lebih langsung. Penyelidikan lanjutan, SAMR meluncurkan penyelidikan lanjutan terhadap Nvidia, menyusul hasil awal yang menunjukkan pelanggaran anti-monopoli dalam akuisisi Melanos Technologies, 2020. Tindakan baru, pemerintah Cina meluncurkan langkah yang lebih agresif, menempatkan tim tambahan bea cukai di berbagai pelabuhan besar untuk memeriksa setiap pengiriman chip asal AS. Cina tidak hanya menargetkan chip canggih yang sudah disanksi AS, tetapi juga dorongan domestik, mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk berhenti membeli chip Nvidia, bahkan versi yang sudah disesuaikan agar lolos dari pembatasan ekspor AS, seperti H20 dan RTX Pro 6000D. Tujuan Beijing jelas, mempercepat pengembangan chip buatan lokal untuk mendukung industri AI, sekaligus mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika. Serangan balik multidimensi Cina. Serangan Cina tidak hanya fokus pada chip, melainkan meluas ke sektor ekonomi dan perdagangan lainnya. Tarif kapal AS, Cina mengumumkan pengenaan biaya tambahan untuk kapal milik perusahaan atau kapal berbendera AS yang berlabuh di pelabuhan Cina, sebagai balasan langsung terhadap tarif baru AS. Kontrol ekspor bahan baku, Beijing mewajibkan izin ekspor untuk sejumlah jenis baterai litium dan bahan baku semikonduktor tertentu. Kebijakan ini berpotensi memperlambat pasokan global dan menekan industri teknologi Amerika Serikat yang sangat bergantung pada bahan-bahan dari Cina. Serangan balik Cina terhadap Qualcomm dan Nvidia menunjukkan Beijing tidak akan hanya diam terhadap pembatasan ekspor chip AS. Dengan memanfaatkan regulasi anti-monopoli dan kontrol perdagangan, Cina kini menggunakan kekuatannya sebagai pasar konsumen dan produsen bahan baku untuk memukul balik Washington di tengah perang chip global. Menurut Anda, strategi Cina menargetkan perusahaan-perusahaan individu AS seperti Qualcomm dan Nvidia melalui regulasi anti-monopoli, lebih efektifkah daripada perang tarif biasa? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.